laisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Yang tidak mau menikah, maka dia bukan bagian daripada golonganku. Alhamdulillah, ikhwan, alhamdulillah, pada pagi hari ini antum sudah hadir di kantor tua, menandakan sudah siap untuk menikah. Sudah siap, Mas? Sudah siap. Mas siap? Mbak sudah siap? Artinya menikah itu tidak sulit. Cukup dengan beberapa kalimat saja dari seorang ayahnya, seorang wanita kepada calon menantunya. Yang sulit itu menjalani kehidupan setelah menikah, yang harus ditempuh dengan jangka panjang. Pastilah kalau kata orang kita, kalau tahu jauhnya jalan yang akan ditempuh, maka banyak bekal yang harus disiapkan. Nah, karena kita tahu akan menikah, maka banyak persiapan yang harus disiapkan, baik itu persiapan lahir maupun persiapan batin. Persiapan lahir sudah berapa bulan kemarin ngurus surat ini? 2 bulan, Mas. Hampir 2 bulan mengurus berkas sekolah balik. Kadang ada yang jungkir balik, ya kan? Nah, sabar kan? Tapi kesabaran itu kan butuh ujian. Jadi hari ini antum sudah duduk di depan di ruangan ini untuk mendapatkan bimbingan perkawinan yatim untuk calon pengantin. Masih calon pengantin kan? Sudah ada yang pengantin? Belum kan? Nah, benar masih calon pengantin, berarti kami bertugas menggantikan orang tua antum sebelum menuju ke acara pernikahan. Ada bimbingan yang akan kami berikan, yang nanti kita harapkan bimbingan itu bisa membawa kita ke dalam perjalanan rumah tangga nanti sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita ingin hidup rumah tangga itu tenang, nyaman, bahagia. Pokoknya bayangan kita yang indah-indah saja lah ya. Nah, tapi jelas untuk sampai ke pelabuhan yang indah itu butuh tantangan. Ibaratnya hari ini dirimu semua sedang persiapan mau naik kapal, ya, akan berlayar ke sebuah pulau impian, namanya Pulau Bahagia. Tapi kira-kira apakah kapal itu bisa sampai begitu saja ke Pulau Bahagia? Belum. Ini pelabuhan A, ini tujuan pelabuhan B. Kira-kira lancar-lancar aja kan? Tidak. Pasti dalam perjalanan mengalami kendala. Kendala yang pertama mungkin antum mau menikah, ada yang mengalami. Mungkin calon pengantin antum ada jodoh yang lain siapa orang tuanya. Tapi pengantin yakin itulah jodohmu, terus berusaha. Jadi hari ini istilahnya kami memberikan bekal untuk sewaktu lepas nanti tali kapal yang diikat
punya persiapan yang matang. Sebab kalau tidak punya persiapan yang matang, tidak punya persiapan yang cukup, sampai nggak ke pelabuhan itu. Satu, ilmunya, ilmu navigasi. Orang bisa kan bawa kapal tanpa ilmu? Nggak bisa. Mungkin bisa nabrak batu karang, bisa nyangkut di laut yang dangkal, atau bisa berputar-putar saja dengan laut tidak sampai-sampai. Karena dia nggak tahu kemana mau dia tuju. Karena mau ke sana takut salah, mau ke sini takut salah. Tengok semuanya laut, nggak kelihatan pulau. Nah, artinya orang berumah tangga juga harus begitu. Kalau dia tidak tahu apa yang mau dilakukan setelah menikah nanti, maka dia akan gamang. Maka dia akan berputar-putar di tengah-tengah kegalauan dan kerusuhan. Gara-gara Mbak mau nggak itu galau terus? Jujur, belum nikah. Mau nggak setelah rumah tangga nanti hidupnya galau? Nengok laki galau, tak ditengok pun galau. Nah, pasti kita membutuhkan nakoda yang bijaksana, kapten kapal yang tahu arah. Kalau kapten kapal nggak tahu arah, percaya nggak melayar bersama dia? Nah, inilah calon kapten kapal, calon nakoda. Dia harus tahu arah kemana istrinya dibawa, kemana pasangan dibawa. Mau nggak kalian dibawa ada jalan-jalan tertentu pergi kemana? Nggak mau kan? Ada tanya nggak Tuhan sebelum sampai ke sini? Setelah kau nikahin aku, kau membawa aku kemana? Pernah bertanya nggak? Nah, itu hari ini kebanyakan kita tuh ya sering hanya sekedar jatuh cinta dari pandangan pertama, diajak menikah, oke, tapi nggak pernah bertanya setelah menikah aku mau dibawa kemana? Ujung-ujungnya dibawanya kemana? Ke pengadilan agama. Tahu pengadilan agama? Kantor buat tugasnya apa? Pengadilan agama? Mau? Nggak mau kan? Makanya aku tanya dulu, kira-kira aku kasih kesempatan ya. Kamu kan bertiga, yang satu sudut sini, satu sudut sana, satu sudut sana. Satu pertanyaan saja yang kamu tanyakan kepada pasanganmu, abang, saya mau dibawa kemana setelah menikah nanti? Aduh, cepat, antum sana. Coba, dirimu situ, dirimu sana. Cepat, ambil barangnya. Cepat, bertanya dari hati yang sangat dalam. Adakah getaran jawabannya nanti? Kalau ada getaran, itu baru. Tanyakan betul-betul. Ada duduk, berada betul. Tanyakan betul. Tanya betul dari hati yang sangat dalam. Seolah-olah itu kamu berada dalam kondisi betul-betul akan menikah, minta kepercayaan. Tanya. Istri calon pasangan wanita yang bertanya dari hati yang sangat dalam. Pasangan laki-laki harus menjawab juga dari hati yang sangat dalam. Saya mau dibawa kemana? Kasih waktu 1 menit. Ya, betul. Ya. Yang sini Mas. Anda siapa namanya? Pegang. Langsung tanya pasangannya. Ya, nanti kita belum nyambung nih. Jadi Mbak, jadi kita sudah kita mulai tadi.
Jadi si Mbak ini harus bertanya, ibaratnya dalam rumah tangga ini kita akan melalui lautan yang sangat luas. Ibarat kita mau Mbak masih berada di pelabuhan, ya, pelabuhan akan diajak ke sebuah pulau. Apakah itu pulau bahagia atau itu pulau sengsara? Jadi Mbak tanyakan sama Mas ini, sama calonnya ini, ya, satu pertanyaan saja, Mas. Setelah menikah nanti saya mau dibawa kemana? Sudah saya jawab. Nah, itu aja. Setelah menikah nanti saya mau dibawa kemana? Tanya dari yang sangat mendalam. Pak Siregar. Jangan percaya kalau dikasih yang indah-indah saja. Tidak ada janji palsu itu. Oh, nanti kita honeymoon ya. Ke Bali. Enggak tahunya pas kaget jodoh. Ya, saya silakan kembali. Jangan diam ya. Mas, oke, Mbak, apa dia cakap tadi? Bersama-sama belajar bisa dari Allah. Terus? Itu aja. Iya. Enggak diajak untuk Pikiran. hiburan atau makan enak. Baik, Mbak gimana? Kalau dia bikin masalah gimana? Kalau dia bikin masalah gimana? Hajar ya. Mbak gimana? Sama. Intinya sama ya. Mbak gimana? Dia bilang apa tadi? Kalau dia minta beli helikopter sanggup? Oke, baik. Alhamdulillah. Artinya kita berumah tangga itu pasangan kita selalu menggambarkan sebuah kenyamanan. Sebab untuk apa punya laki kalau tak nyaman? Betul tak? Terus mana ya? Nah, untuk apa
terus. Nah, artinya dalam perjalanan rumah tangga ini ada 4 yang harus antum miliki kalau ingin mencapai cita-cita yang tadi disampaikan oleh pasangan. Intinya orang rumah tangga ingin bahagia, itu ya. Jadi bagaimana untuk sampai ke jalan bahagia tersebut? Yang tadi saya sampaikan, 1, siapkan bekal. Ya, bekal lahir sama bekal batin. Ya, bekal lahir pasti, walaupun dia tidak punya harta hari ini, tidak punya rumah bisa jadi, tapi orang-orang ini sudah memberikan sebuah impian kepada pasangannya. Ya, kita harus sama-sama untuk mencapai bahagia tersebut. Bekalnya apa? 1, bekal lahir, ya, sandang, pangan. Bekal batin, kehidupan ruh, keagamaan yang bagus. Makanya kalau orang tua kita zaman dulu, setiap anaknya mau dinikahkan itu dibekali agamanya semuanya, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, nah, saya mungkin kalian juga sudah punya bekal. Dari kecil kita sudah belajar ngaji, dari kecil kita sudah belajar bacaan sholat. Mungkin sebelum menikah Anda sudah belajar tentang fikih, ya. Nah, yang hubungan dengan rumah tangga, saya itu sudah diajarkan semua. Yang pertama sekali nasihat saya mewakili orang tua antum, kalau sudah menikah nanti, 1, jangan tinggalkan sholat. Pak, dengar baik-baik ya. Suamimu ingatkan terus, jangan tinggalkan sholat. Bagus, jam PA, pas jam zuhur, Bang, kita sholat zuhur. Asar pun begitu. Nanti kalau maghrib bisa ada suamimu di rumah, ingatkan, Bang, sholat jamaah di masjid atau musola. Ingatkan itu. Kenapa? Itulah hidup yang namanya rumah tangga. Nah, ada rumah, ada tangga, ada tetangga. Pesan kami yang pertama, 1, jangan tinggalkan sholat, dan kalau bisa jangan tinggalkan berjamaah. Artinya tetaplah sholat berjamaah. Kenapa? Kita membutuhkan tetangga. Tetangga terbaik kita siapa? Tukang main domino di pos hansip atau jamaah masjid tempat kita sholat. Nah, tetangga terbaik kita adalah jamaah masjid, bukan tempat kita main domino, bukan tempat kita main gitar. Makanya setelah menikah nanti hiduplah bertetangga dengan tetangga orang-orang yang soleh. Karena orang-orang soleh itu selalu manusia kepada yang baik. Nah, itu yang pertama sekali pesan kami, jangan tinggalkan sholat. Minimal kalau antum di rumah ada waktu cuma maghrib, sholatlah maghrib di masjid. Ada cuma zuhur atau asar atau isya. Kalau tidak bisa 5 waktu di antara waktu-waktu terbaik itu, dan di rumah lakukanlah berjamaah dengan masyarakat. Subuh, nah kalau subuh ada subuh, jangan sama sekali tidak ada. Kenapa? Suatu kita senang, mungkin kita tidak membutuhkan orang, kita banyak uang. Tapi waktu kita susah, kita membutuhkan orang. Nah, makanya kalau senang, pas susah datang, loh, kemarin kamu kemana aja, kok baru sekarang muncul. Nah, begitu juga mbak-mbak ini, kalau sudah berumah tangga nanti, pandai-pandailah hidup bertetangga. Kenalkan diri kita. Kalau kita baru pendatang baru, kenalkan, Mbak, tetangga sebelah kami baru pindah, kami baru nikah, mohon bimbingan, mohon ditegur kalau kami salah. Nanti masak,
Katakan lauk sebelah satu ekor, satu potong, satu ekor dan satu kita ya. Satu potong, Pak. Aku baru belajar masak, lo coba Mbak masak enak kan? Itu cara kita hidup bertetangga. Oh, apa tetangga kita ini? Anak ini baik ya. Kok mau dia memperkenalkan dirinya, menegur. Kalau kita sudah begitu, tetangga kita akan lebih baik kepada kita. Tapi Mbak udah nikah, orang kenal aja tetangga sebelah, pergi-pergi saja, pulang-pulang saja. Tengah malam kita sakit teriak, nggak ada yang nengok. Kenapa? Karena itu sombong katanya. Nah, itu yang pertama. Ya, pesan saya, hiduplah bertetangga, tegurlah duluan. Nah, yang keempat juga, kalau ketemu ibu-ibu tukang ngerumpi, jangan ikut-ikutan nyambung. Ya, jangan ikutan ngerumpi. Kenapa? Orang yang sudah ngomongin orang lain, si A sudah ngomongin si B, besok si B ini juga akan ngomongi kita gitu. Pasti itu. Jadi artinya janganlah suka membicarakan orang lain. Jadi bicara yang baik-baik saja. Ada 4 yang harus antum miliki. Ya. Yang ini harus diingat ya. Enggak dicatat enggak apa-apa. Kalau ingin bahagia suami, berpikirlah bagaimana cara membahagiakan istri. Jangan berpikir cara menyengsarakan istri. Itu kalau usah dipikir, istri sudah sengsara gitu. Nah, tapi berpikirlah cara membahagiakan istri. Istri juga berpikirlah bagaimana cara membahagiakan suami. Oke, satu kata yang di ujung. Satu saja. Bagaimana cara Anda membahagiakan istri Anda? Sebagaimana janji tadi. Satu saja. Wish, jangan diikuti kemauan istri. Istri kemauan itu bagaikan lautan yang samudera yang sangat luas. Tak bisa kita berenang nanti. Mumpung sekarang saya tahu. Kalau ikut kemauan bini, tak kuat tulang, tak kuat badan. Ya, Mas. Bagaimana satu cara membahagiakan istri? Selalu bersabar. Pak, kita punya gambaran calon. Ya, memang betul. Ungkapanmu itu adalah bahasa hatimu gitu. Ya, dirimu gimana? Disayang. Oke, Mas. Penuhi nafkahnya. Itu cara membahagiakan istri. Kira-kira Pak, dan cukup bahagia tak dengan apa yang dia katakan? Jujur, dan cukup bahagia belum? Betul ada, berarti harus ada pembuktian ya. Pernah nggak kemarin waktu sebelum menikah pacaran, masa ta'aruf, nangis gara-gara orang itu? Antum yang nangis gara-gara ini? Belum ada ya? Paling sedih aja. Dan 3 hari kok KWA gitu. Itu udah kalahkan tutup. Ya, 3 hari gak balas WA, apa dia marah sama aku, atau sebaliknya apa dia tersinggung dengan kata-kataku. Nah, jadi 4 yang harus kita pikirkan. 1, si suami berpikir bagaimana cara membahagiakan mata istrinya. Ya, bagaimana cara membahagiakan mata istri. Istri juga harus berpikir bagaimana cara membahagiakan mata suami. Karena kebahagiaan itu dimulai dari mana sering munculnya? Dari mata kan? Nah, ya, bagi istri tidak banyak. Satu saja matanya yang bisa membuat dia bahagia. Tapi suami banyak sekali yang dia inginkan kebahagiaan dari matanya terhadap istrinya. Ya, 1. Mata suami suka melihat yang cantik-cantik. Ya apa tidak, jujur. Jangan takut belum nikah. Belum nikah kita takut. Kan nanti kan banyak laki-laki takut istri kan. Ini belum nikah kita takut sama salah istri. Siapa lagi udah nikah? Mata laki-laki itu suka melihat yang cantik-cantik. Maka wahai para anda, setelah menikah nanti tetaplah anda cantik di hadapan suami anda. Kenapa kita tidak suka dibanding-banding? Ya, kenapa?
Kalau dalam istilahnya, ya itu yang pertama, berpenampilanlah cantik di mata suamimu, walaupun tidak mesti berdandan kayak artis. Tapi kami laki-laki itu suka yang alami, ya, jempolnya pasal tebal-tebal, ini bedanya 1 senti, apa aslinya, ya. Kemudian kami laki-laki ini suka melihat wanita bersih. Bersih kalau bahasa sekarangnya apa? Kalau lawan bersih, berekele, bulu ketan, berekele ya. Berekele itu apa? Berekele itu kan penampilan seenaknya saja. Nah, jadi wahai para wanita, nanti setelah menikah, antum janganlah berpenampilan seenaknya saja. Pandai-pandailah mana baju yang dipakai keluar rumah, mana baju yang dipakai dalam rumah. Pandai-pandailah. Nah, tuh. Yang ketiga, kami laki-laki itu suka lihat yang bersih-bersih. Iya apa tidak? Mumpung belum nikah, saya sampaikan sekarang. Nanti kalau udah nikah, rumahnya kotor, dan kamu tinggal ngomong. Ingat nggak Pak Ustadz kemarin ngomong? Kami laki-laki suka yang bersih-bersih. Ini kan tidak, rumah kayak kandang. Kenapa yang bagus kan? Kandang kambing, kandang ayam, kapal selam, kapal pecah. Nah, rumah dari pagi sampai lagi kayak kapal pecah. Handuk yang dipakai tadi pagi masih duduk di situ, belum pindah-pindah. Pulang lagi tempat kerja, handuk masih di situ. Ember cucian masih di situ. Saya tanya, suka nggak mata kalian melihat yang kayak tadi? Gak usah takut. Suka atau tidak, jangan kuat. Kuat. Tidak. Dengar Pak, tidak suka. Jadi Mbak perhatikan apa yang tidak disukai suami, jangan ditampilkan. Ya, mata itu suka melihat kepada yang indah, yang cantik, yang bersih, yang rapi. Nah, biasakanlah nanti hidup setelah rumah tangga, hidup bersih, hidup rapi. Ya. Nah, bagi wanita satu saja yang suka terhadap suaminya, gak banyak-banyak Pak. Tapi yang satu ini sudah mewakili yang lain. Mbak, yang suka apa Mbak terhadap suami Mbak? Nanti bila nikah, ganteng nggak perlu lagi, sudah jadi milikmu. Gagah nggak perlu lagi, sudah jadi milikmu. Yang disukai wanita setelah berumah tangga nanti hanya satu saja terhadap pasangannya, mata pencarian. Suka nggak mata pencarian suami bagus? Kalau mata pencarian suamimu tak bagus, kamu suka nggak? Kuat-kuatlah, jangan takut. Suka atau tidak kalau mata pencarian suamimu tak bagus, pemalas, maunya di rumah aja, maunya di bawah ketiak aja, mau nggak? Nah, tuh dengar ya, Mas. Kalau Mas malas-malas, tidaklah. Kalau kata mama kita tuh, ada uang, abang sayang tak ada uang, abang ketendang. Nah, kenapa? Karena wanita ini sukanya terhadap pasangan yang bekerja keras. Jadilah laki-laki tangguh yang mampu menafkahi keluarganya. Jangan bermalas-malasan, sebab semuanya akan benci sama kita kalau bermalas-malasan. Ya, kalau wanita suka kepada suami yang mata pencarian, karena wanita terkenal dengan sifatnya mata duitan. Nah, laki-laki mata keranjang. Jadi wahai para laki, ya, kalau wanita mata duitan, suami mata keranjang, pandai-pandailah mengatur masing-masing. Ya, kamu berpenampilanlah selalu cantik supaya matanya tidak jadi keranjang. Kamu carilah duit yang banyak supaya kamu tetap ganteng di matanya. Nah, ya, tetap gagah. Nah, jadi bahagiakanlah mata pasanganmu
dengan memberikan yang indah-indah, yang baik-baik. Nah, yang kedua, ya, bahagiakanlah telinga pasanganmu. Bagaimana cara membahagiakan telinga istri? Bagaimana membahagiakan telinga suami? Itu harus kita pikir. Mbak, yang mbak tidak sukai masuk ke telinga mbak apa dari suami mbak? Kata-kata kotor, kata-kata pedas, kata-kata terlebih, apa lagi tambahannya mbak? Mumpung belum nikah, kasar, apa lagi? Hanya itu aja. Enak kali ya. Kalau sebenarnya itu kami pun takut juga nikah lagi. Mas, apa saja yang Mas sukai atau yang tidak sukai? Yang tidak sukai aja lah. Dari masuk ke telinga Mas dari suami, dari istri yang tidak suka. Melawan, oh, tak mau telinganya mendengar istri itu melawan. Mas, membantah, hai istri, janganlah suka membantah suamimu. Kalau ada yang kamu tidak suka dari suamimu, ya, berikanlah masukan yang positif. Mas, kalau membantah, Ada bicaranya kalau Hah? ada bicaranya kalau Oh, jangan bicara terlalu tinggi, membentak-bentak laki. Kami para suami ini tidak suka dibentak, tidak suka diangkat suaramu tinggi-tinggi. Tapi kalau kami ini sukanya dipuji. Ya, kami kalau pulang selalu bawa uang. Kalau bisa lebih banyak lagi ya bang ya. Nah istri pun begitu juga, tidak suka dibentak, tidak suka dengan kata-kata kasar, ya. Tapi bagaimanapun juga perkara itu selalu dimulai dari suami. Suami yang bikin masalah. Sudah kak, jujurlah kami akui para suami, ya. Selalu suami yang bikin masalah. Nanti yang paling mudah tidak mau itu suami juga. Nah, tapi ingat, setiap kesalahan kita para suami itu akan direkam oleh istri seumur hidup. Walaupun dia memaafkan, tapi dia masih ingat. 2 bulan kemudian dia bisa ingat apa yang kita lakukan sekarang. Jadi janganlah suka-suka buat kesalahan terhadap istri. Ya, buat yang baik-baik sajalah. Katakanlah kata yang baik, jangan berkata kasar. Ya, kalaulah kamu berdebat, berbantah-bantahan dalam masalah rumah tanggamu, kelahilah bisik-bisik. Tahu nggak tadi bisik-bisik? Nah, dinding tidak tahu. Tapi kalau kamu kelahi sampai piring terbang, sendok terbang, itu parang pun tak terbang ya. Nah, kuali terbang, nah, itu orang tahu. Apapun permasalahanmu selesaikanlah secara baik. Jangan pakai apa namanya? Aku lagi kelahi sama lakiku. Mohon petunjuk. Mohon arahan. Nanti dibaca oleh mantanmu, nah kan kau. Coba kamu sama aku dulu nikah, takkan menderita seperti ini. Tuh bahasa gombal kan muncul kan? Nah, artinya tidak berkembang jadi berkembang. Jadi di saat kamu masalah, selesaikanlah secara baik-baik, bisik-bisik. Tanyakanlah, jangan dengan kemarahan dan bentak-bentakan. Sebab kalau sudah ada kebencian di antara kita, mungkin rumah tangga kita tetap berjalan, tapi rumah kita kayak neraka. Rumah kita bukan tempat yang nyaman. Sedangkan kita ingin rumah tangga itu, rumahku adalah surgaku. Tapi rumah selalu macam neraka. Mungkin kita pernah lihat ayah sama mama kita bertengkar kan? Pernah kan? Kalau satu kali? Pernah. Nah. Atau sering kita lihat dia bertengkar terus nggak damai-damai? Pernah juga. Nah, itu sebagai contoh. Ya. Jadi
setelah rumah tangga nanti ucapkanlah kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik, dan dengarkanlah ke telinga pasangan kita sedang baca Quran gitu. Jadi biasakanlah nanti rumah tanggamu untuk selalu membaca Al-Quran di rumah. Kalau tidak setiap hari, mungkin sekali saja, waktu subuh kah, waktu zuhur kah, waktu maghrib kah, waktu isya kah, tapi ada di rumah itu orang yang baca Al-Quran. Sebab kalau di rumah itu tidak ada yang baca Al-Quran, maka rumah itu bagi kuburan. Kuburan ramai ke orangnya? Di kuburan ramai ke orang? Orang mati ramai ya? Banyak orang mati. Tapi di atasnya ramai kan? Sepi. Jadi rumah-rumah yang sepi dari orang yang membaca Al-Quran itu sama dengan kuburan. Jadi janganlah kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Ramai orangnya, tapi sepi dari kehidupan. Walaupun di dalamnya ramai orang disiksa dan berbagai macam kejadian, tapi hendaknya janganlah kamu jadikan rumah-rumah kita bagaikan kuburan. Nah, jadi bahagiakanlah mata telinga suami kita. Kenapa? Ucapkanlah kata-kata yang indah dengan doa. Kalau sekarang kan suka panggil sayang kan, ada panggilan beb, apalagi hadiah, udah, apa, akang. Nah, biasakan panggilan itu yang membuat suka dan bahagia. Jangan memanggil, gede bong pisang, mau kemana kau? Woi, kalau maaf ya, ada orang batas nih. Nah, tidak orang batas. Woi, batak. Jangan, itu kata-kata kasar. Ya, dia panggillah kata-kata. Nanti kalau dia punya anak, panggillah nama anak kepada ayahnya, misalnya nama anaknya Hasbi, ayah Hasbi, anaknya Dita, ibu Dita. Kenapa? Itu akan menumbuhkan kasih sayang. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bahagiakanlah perut suamimu. Nah, para istri, berpikirlah bagaimana cara membahagiakan perut suami. Gimana cara membahagiakan perut suami? Oh, dimasakkan masakan kesukaannya. Makanya pulang nanti tanya sama calon mertuamu, sama ibu mertuamu, mak, abang suka masak apa, suka lauk apa, suka makanan apa. Kamu belajar, mak ajarkan aku masak. Kenapa? Salah satu membuat suami tertarik, jatuh cinta, terpikat, tidak akan makan di tempat yang lain disebabkan masakan kita. Jadi belajar memasak. Jangan pernah mengatakan aku tidak bisa. Nanti setelah jadi istri jangan pernah mengatakan di saat suamimu mengatakan, "Dek, abang mau ingin masak asam pedas, abang ini ngerepotin saja. Beli saja di rumah makan padang sepotong kan cukup. Aku tak bisa." Jangan pernah kamu mengatakan kepada suamimu tidak bisa. Saat kamu mengatakan tidak bisa, maka di kali pertama dia meminta, mungkin dia maklum. Tapi dia kedua kali dia minta tidak juga bisa. Maka yang ketiga kali jangan diharap dia akan meminta lagi sama kamu. Maka dia akan makan di luar lagi. Ya, kalau dia makan di rumah makan padang. Nah, kalau dia makan rumah tetangga, gimana? Sakit hati enggak? Nah, artinya Mas, bisa pesan ya, jangan seperti masa ya. Nah, kalau dulu pun saya menikahi istri saya juga 1 tahun. Kata mertua saya, kalau kamu mau nikah sama anak saya, kamu tunggu tahun depan. Memang kenapa Pak? Anak saya belum pandai masak. Saya mau ajarkan anak saya masak dulu. Anak saya belum pandai ngurus rumah tangga. Saya akan ajarkan dia ngurus rumah tangga. Ya Pak, siap. Saya tunggulah 1 tahun. Setelah 1 tahun menikah, saya tanya apa saja yang diajarkan bapakmu, apa saja yang mamamu. Saya diajarkan masak. Kata ayah saya, kata bapaknya, ya, setiap masakan istri itu adalah doa. Setiap masakan istri itu adalah berkah. Sebab setiap dia masak dia mendoakan suaminya untuk sehat selalu. Mungkin nggak dia meracuni suaminya kayak MPG? Nah, jadi dia masak pasti akan memberikan yang terbaik, yang terindah, yang paling enak. Nah, jadi
Dan sekarang belajar memasak. Bila belum di TikTok kan bisa, di YouTube kan masakan apa yang ingin kan? Dari masak Papua sampai masak Aceh, sepanjang Nusantara bisa belajar. Kenapa? Dengan masakan ini juga nanti akan bawa pengaruh yang positif. Ya, selama ini pasangan suami ini makan kalau nggak nasi 6.000, nasi 10.000 berarti kerja. Tahu nasi 10.000? Ya. Nah, nasi 10.000 di jalan, kami bungkus sama itu, ada mie sedikit, ada kepala ikan asin, ya. Nah, itu yang dimakan. Nah, setelah menikah, saya tanya sama awak jujur, nggak usah takut. Kalau sekiranya kamu sudah menikah, masih nasi 10.000 kamu makan, ikhlas nggak? Nggak usah takut, jujur. Binimu tak masak, tiap pagi pergi nasi 10.000 pergi kerja, ikhlas nggak? Ridho nggak? Aku takut nih. Kalau kamu diam aja ditakut nih. Artinya pasti akhirnya ingin masak makanan. Maka kamu nanti udah menikah, beli rojak yang 2 tingkat itu 1. Nah, setiap berangkatnya bekal yang rojak itu. Sehingga ada beda ya, udah menikah sama yang bujangan di tempat kerja gitu. Ini enggak, bujangan sama menikah sama aja, ada bedanya. Jadi kok rojak ciu orang punya bini, pasti dia nggak percaya. Kayak rojak. Waktu kau beli nasi 10.000, teman tuh nggak akan ganggu, nggak akan diminta cicipin nggak bakalan. Tapi pas masakan binimu yang kamu bawa, tunggulah gerombolan itu mengganggumu. Bini mau saya, aku coba enak kan? Wih, enak ya? Enak ya? Besok bilang sama binimu ya, masakan untuk aku juga ya. Oke, kenapa tidak? Besok lagi, memang ada 3 kawan, 3 pula. Nah, kali 15.000. Dah aman makan pribadi dia. Artinya disitulah cara bisnis, memulai bisnis Anda. Kenapa? Biarlah dia bawa. Besok bawa lagi, lauknya beda lagi. Besok beda lagi, lama-lama 10 catering dia bawa setiap kerja. Lumayan kan? Nah, artinya itu cara menghidupi ekonomi keluarga. Jangan buntu, ada peluang. Ini peluang itu ada. Kecerdasan kita melihat lingkungan saja yang harus kita tumbuhkan. Jadi bahagiakan perut pasanganmu. Artinya berilah masakan-masakan yang membuat dia betah pulang ke rumah. Setiap pulang, bang, WA kan? Bang, jangan makan di luar ya. Langsung pulang. Ada udah masuk loh, masak lauk enak loh. Jengkol goreng plus petai dan ikan asin. Bayangkanlah, jengkol, petai, ikan asin, sambal merah. Wih, ngeces kan? Pulang cepat. Nah, apalagi masakan bini. Itu bahagia nggak kalau ada WA kayak gitu? Saya tanya, bahagia nggak mas kalau mas di WA dengan kata bang, jangan makan di luar, makan di rumah. Ada udah masakan goreng jengkol sama petai dan ikan asin plus daun kopi. Bahagia nggak? Sebutkan bahagia nggak? Senang hatinya. Bahagia kan? Tapi sekiranya tiap mau pulang, bang, kalau pulang nanti jangan lupa ya mampir ke Lubuk Raya. Belikan ikan lele goreng 3, terus apalagi itu minta ikan patin kepalanya ya bang. Nah jangan lupa ya minta sambalnya. Nah, sekali itu besok juga kerja beli. Saya tanya, mana lebih bahagia enggak? Bahagia enggak kalau jam sore istrimu WA beli lauk? Ya, harus kuat-kuat, bagus. Harus punya keberanian. Ya, jadi kami tidak bahagia kalau kamu WA suruh beli lauk. Tapi kami lebih bangga, lebih bahagia bang kalau pulang nanti jangan lupa singgah di pasar ya. Nanti beli ikan tongkol atau beli ikan benggol 1 kilo, beli cabai rawit, beli tomat, beli bawang, jangan lupa bawang putih. Nanti kita masak sama-sama di rumah. Bahagia kan? Bahagia. Nah, jadi gitu ya WA-nya ya. Jangan minta beli apalagi nasi 10.000 tiap hari. Nah, jadi artinya membahagiakan perut suami kita adalah dengan memberi makanan yang kita masak di rumah. Paham sudah kan? Nah, yang terakhir, oke, yang terakhir, Mbak, Mas, kalau di rumah makan
pulang ke rumah, tengok bunyi manyun saja. Oh, manyun. Coba pasang wajah manyun. Ya kan? Kalau waktu pacaran kemarin pernah manyun nggak? Bagaimana perasaan waktu dimanyun calon pas pacaran? Galau kan? Galau. Jadi, waktu kita bini manyun, kita galau, mata kita tidak tenang, yang di rumah berantakan. Lalu kita keluar rumah, nengok yang di luar rumah, lihat pemandangan, nengok pohon, tengok orang lalu lalang, dosa kan? Duduk, itu mobil lewat, motor lewat itu, dosa. Pertanyaan dosa apa tidak? Melihat itu dia dosa? Enggak kan? Karena di rumah mata kita sakit nih keadaan di rumah. Halal atau halal? Halal. Tidak tenang pergi ke rumah. Sudah tenang mata, puas balik ke rumah. Telinga kena omel, belum sampai rumah udah kedengaran omelannya. Bahagia kan? Lalu kita keluar rumah, duduk sama kawan-kawan, ngobrol, bercerita. Dosa atau tidak? Bukan cerita yang istri loh, cerita tentang kehidupan, cerita kawan-kawan, cerita main bola, cerita nonton bola. Dosa? Tidak. Ada apa hal? Pulang ke rumah, masakan tidak enak. Atau masakan dari pagi sampai sore itu aja. Lalu kamu pergi ke rumah makan Padang. Kau makan di sana tidak? Halal atau haram? Halal. Jadi kalau yang tiga ini dilakukan di luar itu tidak masalah. Tapi yang keempat itu jangan. Ya, kalau kamu tidak mampu membahagiakan mata pasanganmu, tidak mampu membahagiakan telinga pasanganmu, tidak mampu membahagiakan perut pasanganmu, maka di saat dia melakukan di luar itu tidak masalah. Tapi yang keempat ini yang harus Anda pikir matang-matang, jangan terjadi. Ya. Yang pertama ini bahagia apa? Mata. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat yang keempat, bahagiakan bawah perut suamimu. Itu nggak perlu saya teliti, nggak perlu saya uraikan satu-satu. Ya, kapanpun nanti dia butuhkan, karena kamu sudah pasangan halal yang disahkan secara syariat. Di saat suamimu membutuhkan haknya, dia minta, jangan pernah kamu katakan takutlah, nantilah, bosanlah apalagi gitu. Jangan. Sebab kalau itu yang selalu muncul dari mulutmu, maka dia akan cari kebahagiaan yang lain di luar rumah. Dia cari kebahagiaan luar di tempat yang lain. Halal atau haram? Halal. Dosa atau tidak? Mau suamimu berbuat dosa di luar? Kalau nggak mau, apapun yang dia minta yang keempat ini penuhilah, asal jangan kamu dalam keadaan berhalangan. Sampai puasa sunnah pun boleh dibatal. Tapi ingat wahai para suami, kalau kau minta juga senangkan hatinya dulu. Kalau hati dalam tak senang, apapun kau minta, malah pintu juga yang kena. Jadi bahagiakan itu artinya bisa saling memberi di antara kekosongan. Jadi bahagiakanlah kau suamimu, karena kami para laki-laki ini di luar rumah selalu melihat pemandangan yang aneh-aneh. Lalu dikatakan dalam hadis, di saat kamu membutuhkan, pulanglah kepada istri-istrimu. Saat dia pulang, dia tidak dapatkan apa-apa. Jadi jangan sampai itu terjadi. Semua yang tiga tadi dilakukan di luar tidak masalah. Tapi kalau yang keempat ini tidak mampu kamu berikan, maka kebahagiaan yang tiga tidak dapat, yang keempat pun hilang,
maka rumah tangga kita macam neraka, yang ada adalah perdebatan demi perdebatan terus menerus. Nah, 4 ini harus Anda miliki. Dan yang terakhir, ya, setelah rumah tangga ini pasti antum sudah punya keluarga, tambah banyak keluarganya. Ya, yang tadi kita ayah punya ibu, ini kita punya mertua. Nah, berlaku adillah kepada mertua kalian. Jangan pilih kasih. Ya, kamu mamaku datang, kamu kasih makan yang enak, kasih minum yang enak, kasih jalan-jalan tempat yang enak-enak. Pas mama lakimu datang, kau tak kasih apa-apa. Kira-kira kalau dirimu sebagai suami sedih nggak kalau ada istri ke mamanya aja dia baik, ke mama kita tidak? Kecewa nggak? Nah, jadi jangan lakukan itu Pak ya. Jangan lakukan itu, sebab kekecewaan itu akan berpengaruh. Jadi pernah terjadi di antara pasangan bercerita, Ustaz, istriku ini gimana sampai saya kecewa. Kenapa? Waktu mamanya datang, ya, dia masak lauk yang enak, lengkap, rumah bersih, dibawa jalan-jalan ke Jumatan 1, ke Nagoya Hill. Tapi pas mama saya datang, tak seperti yang saya bayangkan. Nah, artinya itu yang terjadi. Nah, kemudian yang biasanya Anda kasih belanja mama, tetap kasih belanja walaupun tidak sebanyak lagi. Jangan di stop belanjanya. Bahwa mama itu bukan uang yang kita kasihkan itu, tapi perhatian kita yang dibutuhkan. Jadi wahai para ibu, nanti kalau suami mau ngasih belanja mamamu jangan dilarang. Tapi para suami juga setiap ngasih belanja ukur juga dengan kemampuan ekonomi kita. Bila perlu suruh istri kita yang ngasih jajan mama kita. Dek, kasih mama jajan. Apa kata mama mertua? Bismillah, baik kali. Begitu juga sebaliknya. Dirimu tak kasih mama jajan. Nah, kemudian setelah rumah tangga nanti kamu jangan cemburu ya. Suamimu ini ada 3 wanita yang harus dinafkahi setelah menikah nanti. Kalau kemarin 2 wanita yang dia nafkahi, setelah menikah ada 3 wanita yang harus dia nafkahi. Kira-kira kamu marah enggak ya? Enggak ya? Kenapa? 2 aja, ini 3 yang harus dinafkahi. Enggak boleh marah. Betul dah Ustaz nih. Nah, ini belum menikah kami udah 3 wanita laki itu disuruh yang menafkahi. Ada 3 yang harus dinafkahi. Dan dia dosa kalau dia tinggalkan itu. 1, setelah menikah nanti wanita yang pertama yang tetap menafkahi adalah ibumu. Cemburunya masa mertua dia cemburu. Tetap perhatikan nafkahnya. Yang kedua, saudara perempuannya. Sebelum saudara perempuannya menikah dan saudara perempuannya sudah tidak ada laki-lagi, dia boleh menafkahi. Ya, kenapa? Hanya abang juga satu-satunya tempat. Nah, ya kan? Nah, yang ketiga istrinya. 3 wanita itu yang harus dinafkahi dalam rumah tangga nanti. Jadi wahai para suami, bijaksanalah dalam menafkahi 3 wanita tersebut. Sebab 3-3-nya adalah surgamu. Ya apa tidak? Misalnya mama kita yang melahirkan kita sampai kita hari ini besar, yang dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, adik kita, bayanglah nanti kalau adik kita ada dewasa berumah tangga perempuan. Kalau perut kita lapar, minta makan di rumah adik perempuan, tidak minta pun kita berani makan. Di rumah adik laki-laki, berani nggak kita makan di rumah adik laki-laki? Pasti kena ngomel bininya. Kalau adik kita ngomel kita belum makan. Nggak ada yang jaga kasih sayang dengan adik perempuan. Nah, jadi yang 3 istri, nah ini penting. Ya. Sebab ada 10 dalam apa namanya itu kuesioner, ya. Pilihlah, coret siapa saja yang perlu kamu coret.
semuanya dicoret. Di situ ada anak, paman, mama, kakek, nenek, keponakan, istri. Pernah kan? Pernah dengar itu? Belum pernah sama sekali. Suruh anak laki-laki mencoret. Dicoretlah yang pertama adiknya. Kata mamanya, coret lagi. Coretlah ponakannya. Coret lagi, coretlah anaknya. Coret lagi, coretlah kakeknya. Coret lagi, coretlah neneknya. Coret lagi, coretlah bapaknya. Tinggallah dua lagi yang tak dicoret, mamanya sama istrinya. Nah, oke. Yang empatnya. Yang baik-baik ya. Jangan marah dulu. Tinggal mama sama istrimu. Salah satu harus dicoret. Coba pikir dulu. Coba pikir dulu. Tinggal dua lagi, mama sama istri. Yang mana harus kamu coret? Jangan buru-buru, pikir matang-matang dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Tinggal dua pilihan, istri atau mama. Enggak? Tidak bisa mengatakan tidak dua-duanya, tidak. Salah satu wajib dicoret. Siapa yang mencoret? Mama atau istri? Ayo mas, mama atau istri? Silakan. Mas, mama atau istri? Mas, istri atau mama? Salah satu harus dicoret. Waktu kita mencoret adik, mama menggunakan bapak, ayah, kakek, nenek. Tapi pas bertemu dua orang ini, wajib dicoret mama atau istri. Anda mau coret yang mana? Atau kita suruh keluar dulu nih orang-orang ini? Mau nggak kita suruh keluar dulu nih? Nggak apa-apa. Ini penting. Kamu harus memberikan alasan yang jelas. Kalau kamu coret mamamu, kenapa kamu coret mamamu? Kalau kamu coret istrimu, kenapa kamu coret istrimu? Tapi itu memang pilihan yang berat. Tapi suka tidak suka, kamu wajib mencoretnya. Mau kita suruh keluar rumah, mau nggak keluar rumah? Nanti kalau dia coret mamanya salah, coret istrinya salah, baru dapat mengenai perasaan mereka yang sangat dalam. Mau? Mau mas? Kira-kira mas mau nggak? Tinggal di luar dulu. Mas, keluar dulu pak. Gak apa-apa mas. Ini penting bagi rumah tangga Anda dulu. Semuanya konsep ini mana yang harus kamu coret gitu? Istrimu atau bapamu? Yang wajib kamu coret. Ini tinggal dipilih. Wajib pilih salah satu. Oke. Gak apa-apa, udah jauh. Oke. Mas. Mas jawab mama atau istri? Saya. Mama. Oke. Mas jawab mama atau istri? Enggak wajib, enggak bisa, salah satu. Kalau saya dengar dari yang lain itu, Terima. ini itu buat apa sih? Kalau saya sudah sama saya, saya itu mana berapa ya? Kalau saya mau buat istri, sedangkan istri kan cuma sampai masa tua. Iya. Terus, Mas? Ya, oke. Artinya kita
ibu kita, mama kita, bukan berarti kita anak neraka. Ibu kita akan meninggalkan kita suatu saat nanti. Ya, suka tidak suka. Kalau kita coret istri kita, ibu kita udah usia. Tapi kalau kita coret ibu kita, istri kita tidak, dialah yang nanti akan mendampingi kita di saat kita bahagia, di saat kita susah, di saat kita senang atau tidak senang. Tapi itu bukan berarti pilihan, ya. Tapi itulah kenyataan dalam hidup ini. Istri kita sanggup kan meninggalkan mamanya, padahal dia dari kecil sampai gadis sampai besar sama mamanya. Tiba-tiba kamu nikahi dia, mau dia merantau, mau dia tinggalkan mamanya. Kok kamu nggak mau? Artinya berikanlah kasih sayang itu yang sama, tapi bukan yang berbeda. Sama tapi berbeda. Sayang ke mama beda kan? Sayang ke mama kan kita kasih nafkah. Sayang ke bini kita kasih nafkah. Nah, artinya dua-duanya harus kita miliki. Oke? Ya, paham saya kan? Artinya tidak ada yang tidak harus kita coret, tapi dalam rumah tangga istrilah yang nantinya akan menjaga kita sampai hari tua kita. Mama dia rela melepaskan kita dalam rumah tangga. Istri rela tak melepaskan kalian nikah lagi? Enggak kan? Padahal ketemunya kan baru berapa tahun? Kita nikah paling 10 tahun. Mama kita udah puluhan tahun. Di saat dia melepaskan anaknya setelah menikah, ada nggak dia minta bayar? Ada nggak minta bagi harta warisan baru gini? Coba kan begini. Artinya tetaplah berikan kasih sayang yang baik, cukup baik, itu saja. Panggillah masuk. Kalau ditanya nggak apa-apa kok. Panggil masuk. Baik Pak, aman Pak. Ya dari pesan tadi rata-rata dia mencoret mamanya semua. Tak ada yang seperti ininya. Berarti setelah dia percaya dengan dirimu, maaf ya, dia lebih percaya dengan dirimu. Ya, dia lebih percaya sama bininya, sama pasangannya. Dia rela mencoret mamanya. Makanya setelah menikah nanti jagalah kepercayaan suamimu sebaik mungkin, ya jagalah keuangan suamimu sebaik mungkin, dan jangan khianati. Suami berkhianat itu bukan disebabkan kemauan dia, tapi rata-rata dimulai dari kita para istri yang tidak bisa memberikan dia yang terbaik, yang tidak bisa menjadikan dia sultan atau raja. Kalau kamu rajakan suamimu, insya Allah kamu ratu yang terbaik. Tapi kalau kamu selalu membantah suamimu, selalu melawan suamimu, selalu ngomong tinggi, pasti dia akan mencari yang lebih baik. Tapi jadilah kamu bidadari itu, ya. Jadilah istri-istri yang suami mengatakan kaulah bidadari itu. Kalau kamu pilihan satu-satu bidadari, jadilah yang terbaik. Bisa dipahami ya? Baik, itu dulu sementara. Mudah-mudahan rumah tangga Anda sakinah, mawaddah warahmah, ya, mudah-mudahan dengan baik dilanjutkan oleh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.